di masjid keras banget tuh suaranya. Pesan wahyu soalnya. Tafsirnya dengerin sound aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Alaya wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum bisalasi khisal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi tilawatil Qur'an. Wa qala aidan sumu auladakum bi asma'il anbiya. Al hadis. Shadaqallahul azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alimil ulama wal umara, para asatidz kiram, para hujjaz, para kiai, para asatidz, bil khusus alhamdulillah sini ada Ustaz Sabrudin, Ustaz Khairul Khitam, Ustaz Aib selaku sahibil wilayah Sobilgang, Ustaz Hasan selaku kameramen yang terus-menerus istiqomah hadir, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan para guru, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, tambah-tambah berkah, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah santrinya, berkah jamaahnya, berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para aparatur pemerintah, alhamdulillah di sini ada Pak RT, ada Pak RT mana? Ngilang apa? Oh, Pak Menteri, oh, Pak Topik ya wakilnya ya. Selaku Banser. Kita doakan yang saya hormati, alhamdulillah ada tengah-tengah kita dari aparat pemerintah Pak Kadus, Pak Subcitoduo yang hadir di sini. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan menjadi yaitu pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sayang sama rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sepuh ini sepuh, alhamdulillah di sini ada kita ketua atau yaitu selaku tokoh Bapak Heru Hermawan hadir, dan tokoh-tokoh yang lainnya dan sepuh-sepuh daripada keluarga, daripada Sohibil Bed, alhamdulillah hadir. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya hormati sore ini yaitu Sohibil Wasilah, Sohibil Maqasid, Sohibil Hajah, Sohibil Walimah, Bapak Ahmad Sulman. Kira saya mah Ahmad yang di itu, yang gendut itu. Tadi nanya sama saya Ahmad mana? Saya yang gendut kali, yang itu yang Ahmad Pakih ya anaknya ya. Karena ini Ahmad yang di sini ya.
namanya sama, yaitu Ahmad juga, Tuan Ahmad Suhaimi, Ahmad Sulaiman. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya sehat walafiat, panjang umur, dan walimah ini menjadi walimah yang berkah. Dan mudah-mudahan kita doakan yaitu putranya yang bernama Kiai Yusuf Kiai, ya Kiai aja ya. Kiai. Kalau Kiai itu pakai pak, pakai i, ya. Yang mana kita doakan mudah-mudahan putra Sohibil Walimah, kita doakan pertama panjang umur, selalu sehat, badannya sehat, jiwanya sehat, batinnya dan sehat walafiat, rezekinya diluaskan Allah, dan mudah-mudahan dijaga, dilindungi daripada penyakit-penyakit dan wabah dan yang lain sebagainya yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Dan mudah-mudahan ketika sudah menjak besarnya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa maupun bangsa, anak yang bermanfaat bagi sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus memuji Allah, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan, yang Allah berikan kepada kita, yaitu sangat banyak sekali nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Di antara nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat iman Islam yang terbesar, dan nikmat kesempatan sore ini kita bisa hadir dalam rangka acara Walimatul Aqiqah. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju gang atau menuju rumah Sohibil Bait, mudah-mudahan menjadikan wasilah diampuni segala dosa kita, dan kumpulnya kita menjadi wasilah nanti dapat berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita menjadi umat yang teristimewa sehingga kita mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah Walimatul Aqiqah. Apa sih walimah? Walimah itu maqamud doa, artinya tempatnya doa, tempat berdoa, tempat doa, tempat ijabahnya doa. Makanya Sohibil Walimah ini Walimatul Aqiqah, mengundang tetangga, saudara, sanak saudara ingin dihadiri ke rumahnya. Maksudnya tujuannya itu adalah mohon doanya. Betul. Kan boleh-boleh saja kita beli nyembelih kambing, niatin akikoh di pasar, kemudian dikasih ke rumah masing-masing. Boleh gak? Cuma kurang afdol. Ya, nggak ada pengajiannya, nggak ada silaturahminya. Tapi ketika dikumpulin di sini ada pengajian, betul. Ada silaturahmi, ada sedekah, ada makanan, ya. Ketika ini silaturahmi pahalanya luar biasa. Untuk siapa pahalanya? Ya untuk Sohibil Bait. Pengajian luar biasa, thalab ilmu luar biasa pahalanya, bahkan yaitu thalabul ilmu itu pahalanya bagaikan sholat 1000, yaitu sholat sunnah, 1000 mengiring jenazah, 1000 menengok orang yang sakit. Mana
ada kita mana bisa kita meniup 1000 orang yang sakit, ya, atau 1000 sholat sunnah, boro-boro taraweh kayak yang 20 rakaat setahun sekali, paling ada ya pertama jam ujungnya doang, betul? Ini pahala tholabul ilmi ini luar biasa. Untuk siapa pahalanya? Khususnya untuk sohibil wasilah yang memanggil kita, ya. Makanya makom doa, biar kumpul di sini, biar banyak yang mendoakan khususnya kepada putranya yang diakhi kohinya, ya. Semakin banyak mendoakan, insyaallah banyak keberkahan, banyak kebaikan untuk anak. Insyaallah jadi anak yang soleh, anak yang sabiq, anak yang yaitu kesolehannya, kebaikannya, kepintarannya, kecerdasannya melebihi orang tuanya, sabiq, ya. Makanya kita kalau akikah kebanyakan yang biasa kita galibnya kita mengumpulin tetangga itu biar banyak yang mendoakan, ya, gitu. Jadi walimah itu adalah makomut doa, dan walimah itu memang banyak sekali dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Thalibin ada 10, ya, walimah di antara walimatul aqiqah itu. Tapi yang paling hebat, yang paling barokah, yang paling gede pahalanya walimatul, yaitu maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama anal i'tina'a li maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul ibadah. Jadi sesungguhnya mengadakan walimatul maulid Nabi Muhammad SAW itu lebih gede pahalanya, lebih utama pahalanya, ya, lebih utama pahalanya ibadah. Makanya alhamdulillah kita baru selesai kemarin, ya, mengadakan safari maulid. Mudah-mudahan barokah, ya, mudah-mudahan kampung kita ini, ya, perumahan kita ini menjadi perumahan yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, selamat daripada wabah, penyakit, dan makmur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Sohibil Bait, ya, menginginkan atau kita semua menginginkan anak yang soleh, ya, karena punya anak soleh itu luar biasa. Bukan saja membahagiakan di dunia, tetapi ketika di akhirat pun, ketika kita di alam barzakh, ya, punya anak soleh itu Masya Allah luar biasa, mengirimkan kepada kita pahala. Bahkan otomatis ketika anak beribadah, ini otomatis pahalanya untuk orang tuanya, asal orang tuanya tadinya mendidik kepada anaknya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ada kacamata mana jadi pinjam matanya ini udah apa plus ya. Tapi kalau lihat perawan masih awas tulisannya. Ini yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 perkara, ada 7 pahala. Jadi ini Anas bin Malik. Kalau Anas mengeluarkan hadisnya ini rata-rata sahih, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sab'un yu'jaru fihinna min ba'dihi. Ada 7 pahala yang akan diberikan terus-menerus mengalir kepada seseorang ketika sesudah mati. Akhirnya di alam barzakh, orang yang meninggal ini dapat terus pahalanya. Pengen apa pengen? Ya, dalam barzakh, dalam kubur, Pak. Katanya ini gelap sekali. Ya, super gelap. Ya, luasnya kagak luas, semeter, ya tergantung perawakan badan yang meninggalnya kali. Ya paling banter semeter lebar,
panjang 2,5 meter dalam barzakh, alam kubur. Itu semuanya menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan. Dan tidak ada yang dibawa daripada alam dunia, walaupun hartanya banyak, dunianya banyak, ya tanahnya banyak, ya kalau mati cuma segitu doang bawaannya diberinya. Sawahnya lega, gak mungkin orang yang sawahnya lega di kuburnya itu misalkan 100 meter gak ada, cuman bawa segitu doang, itu juga tanah wakaf yang dia nggak dibawa. Nah, kemudian yang meninggal, walaupun ya pakaiannya bagus-bagus, pakai sutra, ya mahal-mahal pakaiannya, ketika dibawa cuma bawa 3 lembar doang, betul, 3 lapis doang, itu yang murah. Kain apa namanya? Kain kafan. Ya, apa yang dibawa? Tentunya amal. Amal baik maupun amal jelek, amal bagus atau amal jelek. Itu kita kalau punya amal baik, alhamdulillah selamat. Tapi kalau punya amal jelek, tidak akan selamat. Ya, di alam barzakh. Kalau di alam barzakh, di alam kubur tidak selamat, maka itu otomatis ke sana tidak akan selamat. Kalau di alam barzakh selamat, itu tanda orangnya akan selamat, akan masuk surga. Tetapi di sini jelaskan dalam kitab Tambil Ghafilin, Anas bin Malik berkata bahwa ada 7 perkara, itu 7 pahala yang akan diberikan terus mengalir kepada seorang yang mati, yang meninggal, terus mengalir. Pertama yaitu man bana masjidan, orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid, membangun musola, membangun majelis ta'lim, membangun pesantren, sarana-sarana ibadah untuk kebaikan, ia bangun. Maka ketika di masjid itu masih ada yang sholat seseorang, itu pahalanya akan mengalir terus menerus ke alam kubur. Walaupun ada 1 orang pun tetap akan mengalir. Apalagi masjid Baitul Ma'mur, alhamdulillah makmur jamaahnya. Kalau maghrib, kalau isya dan meninggal, subuh berapa? Lumayan alhamdulillah. Ya, 3 sab, benar? Saya nggak lihat soalnya. Jadi imam. Ya, alhamdulillah. Ya. Padahal pahalanya Rasulullah luar biasa. Bahkan ketika seseorang sholat subuh berjamaah, kemudian ia kagak keluar, ya, sehingga ia menyelesaikan wiridnya dengan imam, kemudian ia meneruskan amalan sendirinya, istiqomah dalam amalannya sampai terbit fajar, kata Allah tidak akan terkalahkan rezekinya. Itu ya, hadis menjelaskan tidak akan terkalahkan rezekinya. Ya. Tapi itu jarang ada yang istiqomah. Ya, gitu. Tapi luar biasa di masjid Baitul Ma'mur, luar biasa. Ya. Jadi orang yang membangun masjid punya duit sewaktu di dunianya, ia kaya, hartanya disedekahkan atau disumbangkan ke masjid, ke majelis ta'lim untuk dibangun. Kemudian ada yang sholat di situ, ada yang ngaji di situ, pahalanya terus mengalir. Itu namanya harta kita. Harta itu kan ada 3, harta kotoran, harta warisan, harta kita. Harta kotoran, semua yang dimakan sama kita, misalkan makanannya bagus, makannya enak, makannya nggak enak, itu ketika dalam perut sama semua jadi kotoran akan dibuang ke WC. Manfaat kagak ada manfaatnya. Ada harta warisan lah, kadang-kadang gimana anaknya, kalau anaknya solehah, mengerti ke orang tuanya. Ya, ini kadang-kadang anaknya yang tidak soleh, baru ke orang tuanya seminggu udah ribut, betul? Udah ribut ngurusin warisan. Kadang-kadang saudara jadi musuh gara-gara
harta. Makanya disarankan kalau orang tua dulu itu sebelum meninggal, kalau misalkan orang kaya yang membagiin, udah dibagiin ke anak-anaknya. Biar gak ribut ya. Biar banyakin ketika kita punya harta, banyakin jadi banyakin di sodakohkan. Ya. Harta kita itu harta yang diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipakai nyumbang masjid, pakai nyumbang musola dan majelis ta'lim, dipakai ibadah, pakai ngaji sama santri-santri, sama jamaah-jamaah, mengalir pahalanya. Untung kagak? Untung ya. Kemudian yang kedua, waman ajro naharon, yang akan mengalir ke alam kubur pahalanya orang yang mengalirkan, yaitu selokan. Apa selokan tuh? Susukan got, atau kalau mau air ke sawah itu apa namanya? Irigasi. Ini ranahnya untuk Bapak Kadus ini. Ya. Iya. Diajuin ke pemerintah biar ini air mengalir ke sawah-sawah. Itu namanya pemimpin yang bijaksana, yang sayang sama rakyatnya. Ya. Makanya kata Nabi ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kelima yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, yaitu pemimpin yang Kalau di pemimpin itu kan kalau di perumahan ini RT, Pak Kadus itu pemimpin yang ngajuin ke pemerintah biar ada air mengalir ke sawah-sawah. Ya, dia pakai jabatannya itu untuk menolong rakyat. Itu pemerintah seperti itu, ya, Pak Kadus seperti itu akan menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Mengalirkan got biar nggak macet, nggak banjir, dialirin tuh ya. Itu iya punya wewenang Pak Kadus ini, ya, itu diajuin. Nah, ketika airnya masih terus mengalir, dimanfaatin oleh rakyatnya, oleh semua orang, maka ia akan mendapatkan pahalanya nanti ketika sudah mati dalam kubur, mengalir terus-menerus, ya, lagi dipakai. Atau mengalirkan air dari pegunungan untuk diminum. Air apa namanya tuh? Atau air, ya, dialirkan tuh untuk diminum. Selagi itu air diminum, maka itu pahalanya akan terus-menerus mengalir ke alam kubur. Ya. Yang ketiga, waman kata bangusapan, pahala yang ngalir ke alam kubur, yaitu orang yang mencetak, orang yang menulis mushaf, menulis Al-Quran dan membaguskannya tulisannya, atau orang yang mencetak Al-Quran. Ya, kalau biasa kita kan kalau ada yang meninggal mencetak surah Yasin, ya, Yasin, kemudian surah Waqiah, apalagi Al-Mulk, Ar-Rahman, kemudian hadrat doa-doa. Itu kalau bisa yang lebih bagus, wahsanahu, baguskanlah, ya, dan membaguskan cetakannya. Maka ketika dibaca itu Yasin yang dicetak tadi, yang diberikan ke masjid-masjid atau ke masyarakat, itu pahalanya terus mengalir, ya, ke siapa? Ke orang yang memberikannya, atau ke ahli warisnya, atau ke yang meninggalnya. Atau membeli Quran untuk diwakafkan di masjid, luar biasa, ya, ketika dibaca itu maka akan mengalir pahalanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, waman istakhraja ainan yuntabau bima iha kana lahu ajruha ma baqiyat, yaitu orang yang menggali sumur timba. Ya, makanya ketika dulu sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau bahasa kita mah apakah ada kebaikan untuk saya untuk berbuat baik kepada orang tua? Kata Nabi banyak. Di antaranya kata Nabi yaitu menggali sumur untuk sumur dipakai wudhu. Akhirnya sahabat itu
menggali sumur di Madinah, dipakai wudhu tuh sama jamaah yang ke Madinah, yang saat di Madinah. Cuman hadis itu nggak sampai, hadis itu dikias lagi. Kalau nggak dikias bahaya. Setiap ada meninggal dari sumur, di sana dibaca yang dari sumur, ya pasti banyak sumur di situ, barang yang 60 kali. Makanya dikias, artinya air dari mana saja dialirkan untuk kemanfaatan kebaikan itu jadi pahala yang akan mengalir nanti dia kemana, ke alam barzah. Ya, seperti mengalirkan air dari pam untuk di masjid. Sholat dipakai wudhu, dipakai kebersihan untuk jamaah, maka mengalir pahalanya. Ya, sampai yaumil kiamah. Itu. Kemudian kata Anas yang keberapa tadi itu? Itu bahasa ngajak kayak tuduh itu, kayak ngantuk. Yang hitung, yang keempat, tadi yang keempat ya. Ini yang kelima. Yang kelima wa man gharasa gharsan kana lahu ajruhu. Orang yang menanam pohon, tetapi pohon itu untuk kemanfaatan orang lain, ya. Alhamdulillah di kita banyak pohon-pohon nih, pohon apa tuh? Mangga. Ini nyatin pohon mangga ini bukan untuk kita saja, siapapun yang metik silakan mangga. Cuman kata Pak Hasan Basri, ini kalau nanamnya di luar batas tanah kita, ini bukan tanah kita. Ini masih sobat, kalau belum izin ke Pak Kadus apa Pak RT. Kira-kira gimana Pak Kadus? Ngizinin ya? Oh, ngizinin. Nah, berarti halal. Kalau yang mateng bagi sama masyarakat, sama ini sama tetangga. Ini mah nanam pohon mangga udah lihat tetangga melihat dia doang udah pada merah-merah, udah pada matang-matang. Diambil semua, dimasukin ke rumah. Gak ada yang gak dikasihin. Itu mah dosa. Ya, niatin kalau kita nanam pohon, niatin bukan untuk kita saja, tapi kemanfaatan untuk orang lain selain manusia. Apa yang nama sama ini? Badot. Codot. Iya, dimakan codot itu luar biasa, itu jadi sedekah juga. Asal kita niatin dari awalnya. Ya, niatin awalnya. Itu wa man gharasa, ketika orang menanam pohon mangga, pohon durian, pohon lengkeng dan pohon yang lainnya, maka diniatkan untuk kemanfaatan orang lain, silakan yang ngambil ya buahnya, maka itu akan mengalir pahala ke alam barzah, alam kubur tuh. Jadi bima akalan nas minu wa thair, bukan manusia saja yang makan, tapi wa thair, burung pun kalau mangga codot mungkin itu. Warna hitam. Tempat topik kan? Waman alama ilman. Yang keenam yang akan mengalir terus menerus pahalanya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Para asatid, para kiai mengajarkan sama santrinya, sama jamaahnya, dari mulai Iqra sampai Quran sampai tajwidnya, lempeng bacaannya, bagus bacanya, diamalkan amal santrinya dari setiap satu santri, maka akan mengalir pahalanya. Kalau banyak jamaahnya, akan banyak pahalanya yang mengalir ke dalam kubur. Subhanallah. Makanya kita kalau udah baca Quran, bisa baca Quran, ada yang pengen baca Quran, ya ajarin sama kita. Ya, jangan kita tua musuh aja, jangan. Kalau udah bisa mah, khususnya kita ngajarin anak kita. Ya, jadi mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, mengajarkan sholat ke jamaah atau ke santri-santrinya. Kemudian lempeng sholatnya, bagus sholatnya, gara-gara diajarkan oleh ustadznya, maka ia pahalanya itu akan mengalir terus kepada yang mengajarkannya. Yang terakhir, ya, waman taroka waladan yastaghfirulah wa yad'ulah. Jadi
orang yang meninggalkan anak yang terus-menerus mengistighfarkannya dan mendoakannya. Ini adalah anak soleh. Ya. Jadi anak yang ketika orang tuanya meninggal, ya beristighfar untuk orang tuanya. Mana istighfarnya? Itu yang biasa dibaca ketika sudah sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, wali masyayikhina, wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali jamil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i min. Itu baca setiap sholat harus sama 3 kali. Karena kondisinya kadang kami perumahan pengen kabur asalnya, kadang-kadang sekali doang dibacanya. Ya harusnya mah kalau dulu mah guru-guru juga mengajarkan istighfar untuk kita sebenarnya malah la ilaha illallah hayyul qayyum boleh 3 kali. Kemudian itu istighfar yang tadi 3 kali, istighfar untuk orang tua, untuk guru-guru. Kemudian baca laqad ja'akum. Betul? Baca laqad ja'akum. Orang yang baca laqad ja'akum, ya maka akan umurnya akan dipanjang Allah Subhanahu wa taala. Artinya panjang keberkahannya. Dan ketika dulu ya ada ulama yang bernama Syekh Sibli soan ke Syekh Mujahid. Syekh Sibli itu masih muda, Syekh Mujahid yaitu akabir, artinya ulama yang terbesar lah, ulama apa namanya, ulama yang masyhur, yang lebih sepuh daripada Syekh Sibli. Soan ke Syekh Ibnu Mujahid. Syekh Sibli itu ulama yang sudah sepuh. Pas soan di hadapan jamaah dipeluk, ya dipeluk, udah dipeluk dicium keningnya. Jamaah itu penasaran, ya Syekh kenapa ada tamu tadi dicium, dipeluk? Kata Syekh Mujahid, kenapa aku menciumnya, aku memeluknya? Karena aku bermimpi bahwa ini Sibli, ini orang ini atau ulama ini telah dicium sama Rasulullah dan dipeluk sama Rasulullah SAW. Aku tanyakan, ya Rasulullah, dalam mimpi kenapa engkau mencium memeluk Syekh Sibli? Kata Nabi, ini Sibli dia suka mendawamkan membaca laqad ja'akum setiap waktunya. Ya, itu. Jadi dawam itu laqad ja'akum. Makanya ketika sampai maulid itu dibaca Pak ya. Coba dibaca terus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca itu. Harusnya baca itu tuh ya setiap pada sholat. Kemudian baca alam nasroh. Biasanya mah kalau di perkampungan begitu, kalau di Burman lihat kondisi biasanya. Gak dibaca, jadi langsung ilahi anta maulana. Ya apa? Subhanallah. Gitu, jadi disingkat terus, ya ketinggalan akhirnya. Nah, jadi kalau kita mau baca sesudah wirid nggak apa-apa. Yang penting baca, ada baca ya setiap pada sholat baca sekurang-kurangnya sekali. Itu Rasul memeluk seorang ulama yang mendawamkan, yaitu laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, punya anak kita ya meninggal dunia, punya anak soleh terus mendoakan orang tuanya, mengistighfarkannya, mendoakan baik kepada orang tuanya. Ya Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'fu. Allah majal qabrahu atau qabrahu marawdah min riyadil jannah. Selalu mendoakan orang tuanya, maka itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Makanya yang paling baik mengajarkan ilmu terlebih dahulu atau Al-Quran itu orang tuanya kepada anaknya, mendidiknya. Bagusnya mah ya kalau bisa diajarkan, pahalanya lebih besar daripada umroh 70 kali umroh. Kalau mengajarkan anak, diajarkan kebaikan, diajarkan yaitu dididik akhlak, dididik orang tuanya, anaknya,
terus kemudian anaknya menjadi soleh, maka itu otomatis akan selalu mengalir. Tapi jajal kalau sekira-kira anaknya mengajarkan yang tidak baik, mengajarkannya tiktokan, mengajarkannya goyang-goyangan, mengajarkannya yaitu maksiat, maka ketika anak gedenya ia melaksanakan maksiat gara-gara orang tuanya, keburukannya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Nauzubillahi min ya. Maka alhamdulillah Sohibil Walimah Bapak Ahmad Sulman ini adalah tarbiyatul aulad, yaitu merupakan yaitu mendidik putranya ya. Sesudah ia mendidik putranya ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, sebelum yaitu dilahirkan. Ini ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, jadi mendidik anak sesudah dilahir. Ini awal daripada mendidik anak, biar anaknya banyak yang mendoakan bagi anak yang soleh, karena anak yang soleh akan membahagiakan tadi kepada orang tuanya, yang terus-menerus pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya ya. Itu sajalah untuk taklim sore ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, diambil hikmahnya, ilmunya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan walimah ini diterima Allah Subhanahu wa taala, akikahnya diterima Allah, dan mudah-mudahan akikah atau walimah ini menjadi walimah yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Allahumma shalli wa sallim bil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina washabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li dzikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha jannah wali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudarna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha min darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa rahmatika rahmin. Allahumma atil barakata wal afiyata was salamata wal quwwata was sihhata wal istiqamata wa husnal khatimah, khususan li sahibil bait wal hadil jamaah. Allahumma ij'alna auladana husna aulada sahibil bait salihina hafidina aqilina hazimina alimna amilin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan kasami'ud du'a. Rabbi hab lana min salihin wa saliyat. Allahumma ja'alhum fuqaha fi din mubarakan hayatan fi dunya wal akhirah. Allahumma faqihhum fid din wa alim tawil. Allahumma faqihhum fid din wa alim tawil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma salukal huda wa ridha wa tuqa wa fal kafa fal afiyata wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin wa salihat. Allahumma barik awladana wa dhurriyatana wa lana wa talamidana wa la tadrum wa wafiqna wa lam yuta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarri nafsati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah saya. Kalau ada yang salah dalam penyampaian, mudah-mudahan semuanya membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.